Apa itu obligasi? Baru-baru ini sebuah rekor tercipta, Indonesia yang membuatnya, yaitu berhasil menerbitkan global bond sebesar 4,3 miliar US dollar untuk mengatasi pandemi corona. Global bond ini diterbitkan dalam 3 bentuk surat berharga global, yaitu surat berharga negara SBN seri RI 1030, RI 1050, dan RI 0470. Salah satu obligasi tersebut, yaitu RI 0470 dengan tenor 50 tahun, merupakan tenor obligasi terpanjang yang pernah diterbitkan pemerintah Indonesia. Di sini kita tidak akan membahas pro kontra mengenai utang tersebut. Yang mau membahas sih bebas saja, silahkan. Tapi sebelum berdebat atau berdiskusi, alangkah baiknya kita paham apa itu obligasi. Jadi apa itu obligasi? Apa bedanya dengan bond? Jawaban singkatnya, sama saja. Obligasi merupakan terjemahan bahasa Indonesia untuk bond. Lalu, jenis makanan apakah itu? Gampangnya, obligasi itu adalah utang. Utang yang gimana? Apakah ketika kita punya utang di warung langganan bisa dibilang kita punya obligasi? Tentu tidak. Obligasi ini sangat spesifik. Pertama, utang obligasi itu jangka panjang. Seberapa panjang? Secara teori, jika lebih dari 1 tahun sudah bisa disebut jangka panjang. Namun, pada prakteknya, obligasi bisa sangat panjang. Kalau di Amerika Serikat sendiri, government atau treasury bond itu minimal 10 tahun. Selain jangka panjang, selanjutnya adalah adanya fitur interest atau bunga. Jadi gini, misal sebuah perusahaan, sebut saja PT Lazio Jaya, mengeluarkan obligasi 10 tahun. Terus kita membeli, katakanlah sejumlah 100 juta. Maka kita akan mendapatkan bunga kupon. Sejumlah berapa? Tergantung yang tertulis pada bond indenture atau sertifikat kontraknya. Misalnya 10% per tahun. 10% ini disebut coupon rate atau stated rate atau nominal rate. Maka selain PT Lazio Jaya harus membayarkan pokok investasi kita sebesar 100 juta di akhir tahun ke-10, setiap tahun mereka harus membayarkan juga bunga sebesar 10% dari 100 juta alias 10 juta setiap tahun. Jadi kalau kita ulang, fitur utama utang obligasi yang membedakan dengan utang yang lain adalah 1. Jangka panjang. 2. Adanya pengembalian pokok utang di akhir periode. 3. Adanya pembayaran bunga secara periodik. 4. Adanya bond indenture atau kontrak. Demikian sekilas tentang apa itu obligasi. Mari terus membumikan akuntansi bersama Republik Akuntansi.